Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung, berencana menemui semua mantan gubernur Jakarta, termasuk Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, Pramono mengaku akan bertemu Jokowi setelah purna tugas sebagai presiden untuk membahas sejumlah masalah di Jakarta. Rencana pertemuan dirinya dengan Presiden Joko Widodo diungkap Pramono Anung di sela-sela acara konsolidasi DPC PDIP di Gor Cilandak, Jakarta Selatan siang tadi. Pertemuan tersebut diagendakan setelah Jokowi purna tugas sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. Selain dengan Jokowi, Pramono dalam waktu dekat juga akan menemui Basuki Cahayapurnama atau Ahok serta Anies Baswedan. Menurut Pramono, dirinya akan menemui seluruh mantan gubernur Jakarta secara bergiliran sesuai urutan untuk membahas sejumlah permasalahan di Jakarta. Sebelumnya, Pramono dan Rano sudah menemui mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Assalamualaikum. Kalau disuruh nyanyi lagunya saya pencalonan siapa mau. Pemirsa, surat pengunduran diri Pramono Anung sebagai sekretaris kabinet hingga kini belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Pramono menyebut kepres pemberhentiannya sebagai Seskap baru akan ditandatangani usai dirinya ditetapkan sebagai calon gubernur pada 22 September mendatang. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan dirinya masih menunggu proses pengunduran dirinya. Meski telah mengajukan pengunduran diri sejak tanggal 2 September lalu, hingga saat ini ia masih menunggu kelanjutan dari Presiden Joko Widodo. Pramono mengaku pengunduran dirinya masih diproses karena ia belum ditetapkan sebagai calon gubernur. Ia juga mengatakan kemungkinan proses pengunduran diri akan segera diproses dan ditandatangani jika ia telah ditetapkan sebagai calon gubernur Jakarta. Kewenangan untuk menaikkan dan sebagainya kan merupakan kewenangan sepenuhnya Presiden. Saya ini kan orang yang mendampingi beliau 2 periode. Saya tentunya taat dan patuh pada aturan main yang ada. Dan saya tanggal 22 September nanti insya Allah akan ditetapkan sebagai calon gubernur. Saya sudah sampaikan kepada beliau, kemarin memang di KN, sidang kabinet paripurna kan saya masih yang menyiapkan. Tetapi kalau nanti saya sudah menjadi calon gubernur, saya yakin beliau akan mempertimbangkan untuk memberikan izin menandatangani kepres pemberhentian saya. Bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 Ridwan Kamil menggelar diskusi publik bertajuk Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil. Dalam diskusi publik ini, RK menerima cerita dan harapan dari berbagai elemen warga DKI Jakarta, mulai dari kalangan muda hingga difabilitas. Jelang Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada November mendatang, sejumlah bakal calon gubernur mulai gencar melakukan sosialisasi. Bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029, Ridwan Kamil melakukan diskusi publik bertajuk Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil guna memperkenalkan diri sekaligus menampung suara dan harapan warga DKI Jakarta. Membahas berbagai isu mulai dari penanggulangan kemacetan di Jakarta, penghijauan hingga kota yang ramah disabilitas, RK menyebutkan cara ini adalah bentuk komitmen untuk mendekatkan diri dengan warga DKI Jakarta. Itu ada di media sosial, ada yang sifatnya diskusi kayak town hall meeting seperti ini, dan belusukan juga dilakukan semata-mata karena saya tahu diri, saya masih orang baru, sehingga memperkenalkan diri dan menyerap aspirasi. Ada yang dibacakan tadi lewat sosial media, ada yang bertanya langsung. Pemirsa, gugatan sengketa Pilkada Kendal dengan pemohon paslon Diko Ganinduto dan Ali Nurdin ditolak Bawaslu Kendal. Pembacaan putusan Bawaslu menolak permohonan dari pemohon dalam musyawarah terbuka di kantor sentra Gakumdu Kendal. Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis yang juga Ketua Bawaslu, Hefi Indah Oktaria, Bawaslu menolak permohonan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila pemohon keberatan dengan putusan hari ini, masih ada upaya hukum untuk mengajukan gugatan di PT UN 3 hari sejak putusan dibacakan.
Dengan putusan ini, Diko Ali dinyatakan tidak sah sebagai bakal Cagup-Cawagup Kendal 2024. Kuasa hukum Diko Ali kecewa dengan putusan ini, namun tetap menghormati proses yang sudah dilakukan. Untuk langkah selanjutnya akan berkoordinasi dengan Diko Ali, apakah akan mengajukan banding ke PT UN atau tidak. Bawaslu menolak permohonan pemohon berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sudah tersaji dalam persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya teman-teman juga sudah melihat dan mengikuti proses dari awal sampai akhir. Kita juga menyiarkan secara langsung live streaming proses seluruh persidangan dari awal sampai akhir. Untuk pemohon sendiri ada hak untuk pemohon sendiri berikutnya? Ya, pemohon masih apabila keberatan dengan putusan hari ini, pemohon masih mempunyai upaya hukum untuk mengajukan gugatan sengketa di PT Tun 3 hari sejak putusan dibacakan. Ya, tentu kami kecewa ya dengan putusan Bawaslu pada hari ini, tapi selain juga menghormati kan proses hukum. Dan proses hukum juga memberi ruang kepada pemohon untuk menyikapi lebih lanjut. Sampaikan majelis tadi bahwa pemohon punya hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ini akan kami sampaikan terlebih dahulu kepada Mas Diko dan Pak Alimuddin apa yang menjadi hak-haknya berikutnya, dan nanti akan kami informasikan kepada Ibu dan Bapak sekalian apakah banding atau tidak. Tapi kita punya hak untuk menyatakan banding karena kita tidak puas dan keberatan dengan pertimbangan majelis.